後になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで。 Halo, jadi kali ini kita akan belajar tentang Arduino dasar. Jadi untuk itu kita harus tahu apa itu Arduino untuk terlebih dahulu. Jadi untuk pengenalan Arduino-nya ini, Arduino adalah sebuah minimum sistem microcontroller bersifat open source yang banyak digunakan untuk membangun sebuah proyek elektronika. Jadi platform Arduino ini berisi dua, yaitu hardware yang berupa board, dan yang kedua adalah software IDE atau kepanjangan dari Integrated Development Environment yang berjalan pada komputer yang digunakan untuk menulis dan mengisikan program ke board Arduino. Jadi ini dia, bisa kita lihat gambar Arduino-nya ini. Yang kita gunakan ini ataupun yang kita pelajari ini adalah khusus Arduino Uno, di mana Arduino tipe Uno ini adalah salah satu jenis board dari Arduino yang sangat populer karena merupakan pilihan yang sangat cocok bagi pemula. Oke, kita lanjut. Jadi, ada apa saja di dalam Arduino? Jadi, terdapat banyak varian jenis board Arduino yang dapat digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Beberapa board ada yang terlihat sedikit berbeda, tidak seperti pada gambar ini ya. Tetapi hampir semua komponen utamanya adalah sama. Jadi apa saja komponen-komponen di Arduino ini, khususnya di Arduino Uno? Jadi kita lanjut. Yang pertama itu ada power. Power itu ada USB dan barrel jack. Jadi itu yang untuk USB ini untuk poin yang nomor 1 ya. Kemudian yang barrel jack untuk poin nomor 2. Jadi USB ini dapat berasal dari komputer, power bank, atau berasal dari power supply yang melalui barrel jack. Nah, dimana koneksi kabel USB juga berfungsi untuk jalur pemrograman ke board Arduino. Jadi perlu diperhatikan di sini ya, jangan menggunakan power supply yang tegangannya lebih dari 20 volt. Karena dapat merusak board Arduino karena overpower. Jadi tegangan yang diizinkan untuk Arduino itu 6-12 volt. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pin ini ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 macam. Ada pin yang untuk 5 volt, 3,3 volt, ground, analog, digital, PWM, dan AREL. Jadi untuk yang poin nomor 3 adalah ground. Kemudian poin nomor 4 adalah pin yang 5 volt, dan poin nomor 5 pin dengan 3,3 volt. Kemudian analog untuk poin nomor 6 dapat kita lihat di sini ya. Jadi untuk ground itu poin nomor 3 nih. Bisa dilihat ini tulisannya ground disingkat jadi GND di sini ya. Ground. Oke. Kemudian kita lanjut ke pin nomor 5 volt dan pin 3,3 volt. Ini untuk poin nomor 4 dan nomor 5. Jadi kebanyakan yang digunakan di Arduino ini bekerja dengan tegangan 5 atau 3,3 volt. Kemudian kita lanjut ke poin nomor 6. Ini adalah analog. Ini nih. Ini di poin yang nomor 6 ini adalah analog. Itu dari A0 sampai dengan A5. Jadi pin analog ini dari 0 sampai A5 pada Arduino Uno adalah pin analog input. Jadi pin ini dapat membaca sinyal dari sensor analog seperti sensor suhu ya, dan mengkonversinya ke dalam nilai digital yang dapat kita baca. Oke, lanjut ya. Tadi kita sampai ke analog dengan poin nomor 6. Kemudian ada digital 7, dan digital maksudnya untuk poin yang nomor 7
ada PWM untuk poin nomor 8 dan ada AREF untuk poin nomor 9. Kita lihat di sini ya. Untuk digital poin nomor 7 nih ya. Jadi terletak di sisi lain dari analog pin terdapat pin digital, yaitu dari 0 ini ya, dari 0 sampai 13 pada UNO. Jadi pin ini dapat difungsikan sebagai digital input, seperti memberitahukan apabila ada button dipencet, dan digital output seperti menyalakan sebuah LED. Oke, kita lanjut untuk poin nomor 8, PWM ya. Jadi untuk poin nomor 8 ini kita bisa melihat simbol ini. Yang poin nomor 8 ada simbol seperti ini ya. Jadi untuk pin digital dari poin nomor 8 ini kita lihat juga untuk simbol yang sama seperti ini. Berarti ada pin nomor 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 pada UNO. Jadi pin ini berfungsi sebagai pin digital biasanya, tapi bisa digunakan pula pulse width modulation. Itulah kepanjangan dari PWM tadi, yaitu pulse width modulation. Sederhananya pin ini dapat mengeluarkan keluaran tegangan analog. Oke, kita lanjut ke poin nomor 9, AREF. Nah, jadi ini singkatannya ya. Jadi singkatannya ini yaitu singkatan dari analog reference. Jadi pin ini ya, ini digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 sampai 5 volt sebagai batas untuk pin analog input. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian untuk poin yang nomor 10 itu ada tombol reset dan juga power LED indikator untuk poin nomor 11. Kita lihat ya di sini ya. Ini adalah tombol reset. Ini yang poin nomor 10. Jadi seperti komputer pada umumnya, Arduino juga mempunyai tombol reset. Dengan menekan tombol ini akan menghubungkan pin reset dengan ground dan merestart semua kode program yang ada di dalam Arduino. Oke. Jadi reset ini sangat membantu jika kode tidak berjalan berulang-ulang, tapi kamu ingin menjalankannya berapa kali. Oke, lanjut kita ke power LED indikator untuk poin nomor 11 nih ya, ini nih. Ini dia LED-nya. Jadi LED ini harus menyala setiap kali Anda memasukkan Arduino ke sumber tegangan. Jika lampu ini tidak menyala, ada kemungkinan ada sesuatu yang salah. Oke. Jadi kita lanjut lagi ke komponennya lagi ya. Ada TX, RX, LED untuk poin nomor 12, ada IC utama juga untuk poin nomor 13, ada voltage regulator untuk poin nomor 14 ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi untuk poin yang ke-12 tadi ya, ini ya. Ini adalah TX, RX. Ini bisa dilihat ini bacanya ya, TX, RX. Jadi TX ini singkatan dari transmit, sedangkan RX ini singkatan dari receive. Oke. Dalam board Arduino terdapat dua tempat tulisan TX dan RX. Pertama pada pin digital 0 dan 1. Ini dia. 0 dan 1, TX 1, RX 0. Dan yang kedua di samping LED TX, RX. Jadi LED ini akan memberi kita beberapa indikasi visual setiap kali Arduino menerima atau mentransmisikan data, seperti saat kita memasukkan program baru ke board Arduino. Oke, itu adalah untuk poin ke nomor 12. Jadi kita lanjut untuk poin nomor 13, yaitu IC utama. Ini yang berwarna hitam, ini adalah IC yang memiliki banyak kaki ya. Jadi IC ini adalah otaknya Arduino ya. Otaknya Arduino. IC utama pada Arduino berbeda dengan jenis board Arduino lainnya. Tapi biasanya merupakan IC jenis IC keluarga maksudnya. IC keluarga Atmega ini ya. Ya. Jadi untuk mengetahui jenis IC yang dipakai bisa ditemukan secara tertulis di sisi atas IC. Jadi kita masuk ke komponen terakhir yang poin nomor 14,
yaitu voltage regulator atau regulator tegangan. Jadi ini fungsinya untuk membatasi jumlah tegangan yang masuk ke board Arduino. Jadi tentu saja ini juga memiliki batas. Jadi jangan menghubungkan Arduino Anda dengan lebih dari 20 volt. Jadi itulah dia untuk pengenalan tentang Arduino dasar. Jadi setelah memahami tentang belajar Arduino dasar, kita download untuk membuat program Arduino. Bisa di download ya, ini seperti ini bentuk aplikasinya. Jadi kita buka. Untuk pemula bisa membuat pemrograman sederhana seperti LED berkedip. Jadi seperti ini dia ya sketsnya. Oke. Jadi demikianlah untuk pengenalan dasar tentang Arduino. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.